Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan sedikit literasi fisika ya. Temanya yaitu tentang energi listrik. Nah, judulnya adalah hemat energi listrik, save bumi dan sayangi bumi. Save money, sayangi bumi ya. Oke, kenapa save money? Supaya kata cemplon bisa jajan cilok gitu ya. Oke, nah ini ada pengantar dulu ya Bapak Ibu ya. Nah kira-kira ini ada gambar misalkan kita nih kayak misalkan burus, contohnya burus ya. Burus lagi kerja gitu ya. Nah terus lagi kepikiran, ternyata dapat WA dari rumah ya. Nah iya, perasaan baru kemarin ini ngisi token listrik. Nah ternyata dapat report, kok tiba-tiba udah bunyi lagi gitu ya. Perasaan kemarin udah lumayan tuh ngisinya. Nah tapi baru seminggu kenapa sudah bunyi lagi. Nah kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi energi listrik yang kita apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rekening listrik yang Bapak Ibu bayarkan ya. Jadi sedikit ya ada tip dan triknya terkait energi listrik ya gitu, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengamalkannya di rumah dan bisa save money-nya, jadi nggak terlalu boros untuk penggunaan listrik ya. Oke. Nah, secara umum Bapak Ibu ada dua ya faktor yang mempengaruhi energi listrik, pemakaian energi listrik. Yang pertama yaitu lama pemakaian ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak sadar kalau di rumah misalkan setelah ngecas terus Bapak Ibu tidak mencabut ya, karena itu tetap arusnya tetap mengalir. Jadi lama pemakaian itu mempengaruhi energi listrik. Nah, misalkan contoh ya, kayak kita nih di ruangan ya, atau di lab misalkan. Nah, setelah kita menggunakan lab, nah kita lupa mematikan lampu. Nah, kalau saya karena otomatis ya udah sering ya, jadi langsung matikan lampu. Nah, kemarin juga ada tuh Bapak Ibu guru, oh iya Bu Elma belum, ntar dulu mati lampu, karena sekarang udah otomatis setiap apapun kegiatan langsung matikan lampu ya. Memang lampu itu wattnya kecil, tapi saat dihitung, nah itu dalam jam, nah dia akan terakumulasi sehingga akan dibebankan dengan biaya energi listrik yang besar. Nah, itu lama pemakaian sebenarnya sepele ya Bapak Ibu, tetapi lama pemakaian itu sangat berkontribusi untuk energi listrik ya, sangat berkontribusi untuk rekening listriknya. Nah, yang kedua yaitu adanya besar daya alat listrik. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah nggak sadar nih, Bu Elma, saya sudah mematikan setiap alat listrik ya, tetapi kok tagihan saya masih tetap besar. Kayaknya saya matikan lampu langsung ya, kalau udah nggak dipakai malam hari cuma 1 atau 2 lampu. Nah, kemudian kalau nggak kepake Magicom saya cabut gitu ya. Nah, tapi kok tagihan saya masih membengkak. Nah, ada satu hal yang Bapak Ibu mungkin belum sadari, yaitu daya listrik dari masing-masing alat listrik tersebut. Jadi ini saat pembelian listrik, misalkan AC. Nah, AC Bapak Ibu ternyata wattnya besar. Ya, misalkan Pak Sadeli beli AC nih 800 watt ya, nyala 1 jam. Nah, kemudian Bu Dia nyala 2 jam tapi AC-nya cuma 350 watt. Nah, itu akan berbeda, tetap hemat Bu Dia gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada dua ya yang mempengaruhi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membeli alat-alat listrik ya, misalkan ya Bu Irma nanti mau beli kulkas 4 pintu gitu ya. Nah, jangan lupa dicek dulu ya listriknya Bapak Ibu, dayanya berapa. Jangan sampai nanti ya, lucu gitu, aduh beli gitu, ternyata dayanya besar ya. Warnanya lucu, Konita kan sering itu ya, dayanya kulkasnya warnanya lucu banget, aduh beli ternyata habis itu membengkak tagihan listriknya ya. Jadi diperhatikan saat pembelian listrik dan saat penggunaannya. Nah, inilah dua faktor yang mempengaruhi energi listrik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek tuh di rumahnya masing-masing, kira-kira dayanya berapa besar. Karena takutnya Bapak Ibu sudah mematikan nih alat-alat listriknya, ternyata daya dari alat listrik tersebut adalah besar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dua faktor ini yang mempengaruhi energi listrik. Oke, jadi kalau di rumus fisikanya, Bapak Ibu belajar sedikit ya rumus fisika. Untuk menghitung besar tagihan listrik, nah itu rumusnya adalah daya dikali dengan waktu ya. Jadi memang rumus energi itu adalah daya dikali dengan waktu.
Daya itu satuannya tadi watt ya. Oke, tapi kalau dalam penghitungan energi listrik dijadikan ke kilowatt gitu. Dan waktu pemakaiannya itu dihitung dalam bentuk jam. Ya. Nah, nanti akan ketemu energi listrik. Jadi Bapak Ibu kalau beli token listrik itu kan KWH ya. Nah, untuk KWH itu akan berbeda-beda. Jadi tergantung rumah masing-masing. Kalau Bapak Ibu misalkan membeli token nih 50.000. Nah, rumah Bu Oki ya misalkan dayanya 3.000 watt ya. Dengan ini 4.000 watt. Nah, 50.000 itu paling mungkin 1 hari. Nah, tapi kalau misalkan rumah saya misalkan biasa ya 1.500 watt aja gitu ya. 1.500 volt aja gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Saya bisa misalkan 4 hari atau 3 hari. Karena untuk pengisian token listrik 50.000 setiap rumah itu akan berbeda-beda. Jadi tidak akan bisa disamakan. 50.000 misalkan Bu Oki untuknya kan sudah ada ya Bapak Ibu ya nomor token masing-masing. Nah, itu misalkan Bu Oki cuma dapat 30 kWh. Nah, sedangkan saya misalkan bisa dapat 40 kWh. Jadi untuk token masing-masing dari rumah itu berbeda-beda, tergantung voltasenya. Semakin besar maka akan semakin kecil. Semakin besar artinya listriknya akan banyak ya, jadi KWH-nya akan semakin kecil gitu Bapak Ibu ya, karena ada satu lagi faktornya itu adalah beban tuh ya. Nah, itu makanya untuk setiap rumah itu berbeda-beda kalau kita membelikan token listrik gitu. Nah, ini ada contoh penghitungan ya. Rekening listrik Bapak Ibu, kebetulan ini memang tugas kelas 12 ya. Saya ambil ini salah satu tugas dari kelas 12 ya, kelas 12 blok fisika. Nah, jadi saya suruh identifikasi ya beberapa alat listrik yang sering mereka pakai di rumah mereka ya. Nah, contohnya ini punya kelas 12 4 ya. Ya, jadi ada mesin cuci ya, mesin cucinya 560 watt. Kemudian lampunya itu 10 watt ya. Ada 21 lampu di rumahnya. Kemudian AC-nya beda, AC-nya ini 3 device ya, ada 3 AC yang mereknya sama dengan dayanya 385 watt. Nah, kemudian ada ini TV-nya 150 watt. Kemudian ada setrika 350 watt. Kemudian ada Magicom-nya 300 watt. Kemudian ini air fryer ya. Air fryer ternyata lumayan besar itu wattnya Bapak Ibu ya, 800 watt. Iya, betul sekali. Nah, kemudian saya lihat juga, saya perhatikan rata-rata siswa Avicenna itu ada microwave, dan saya lihat itu rata-rata microwave itu termasuk yang besar wattnya gitu. Jadi rata-rata memang di atas 1000 watt gitu. Ya. Nah, kemudian ada dispenser yaitu 385 watt. Nah, untuk penghitungan seperti ini ya, dengan beberapa alat elektronik kira-kira mereka bayar berapa? Nah, kita lihat penghitungannya. Ya, nah AC-nya 4 ternyata ya Bapak Ibu ya, tadi lupa ditambahkan. Ya, nah jadi lampu yang 21 watt itu menyala selama nih, ya, oke. Ya, menyala selama 12 jam, ya, menyala selama 12 jam itu menyumbang sebesar 2,25 kWh, ya. Nah, mana yang paling besar yaitu AC. Karena saya lihat itu AC-nya termasuk AC yang besar, ya. Dayanya yaitu sekitar 800 watt, ya, 800 watt dinyalakan selama 12 jam. Nah, ini menyumbang paling besar ini Bapak Ibu, 40,56 kWh. Nah, rice cooker cuma satu, menyala cuma 2 jam, ya. Ini termasuk yang kecil, 0,6 kWh. Kemudian TV, ternyata TV-nya ada 3 ya Bapak Ibu ya. TV-nya ada 3. Nah, menyala selama 4 jam, 1,8 kWh. Ada dispenser air, ya, menyala 24 jam, itu lumayan juga 9,24. Air fryer ya, 800 watt, tapi menyalanya cuma 1 jam ya, jadi 0,8 kWh. Tadi yang saya bilang ya, jadi seimbang, saat besar, dia dinyalakan kecil, jadi tidak terlalu besar. Nah, microwave juga nyala sebentar ya, 0,5 ya, 0,5 jam, setengah jam, itu 0,75 kWh. Nah, mesin cuci itu 560 watt ya. Nah, 1,68 kWh, menyala 3 jam per hari.
dan setrika yaitu 0,7 kWh ya, menyala 3 jam per hari. Nah, ini total pemakaian energi listrik yang digunakan setiap hari. Ya. Nah, setelah kita hitung ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa nih di rumah nih mau ngecek ya kira-kira sama nggak yang saya bayarkan dengan yang saya hitung. Nah, setelah dijumlahkan, jadi penggunaan energi listriknya adalah sekitar 59,78 kWh setiap hari ya. Ya, ini dengan catatan ini pompa listriknya belum ada, pompa air ya. Karena itu jarang, agak susah dihitung ya Bapak Ibu ya, menyalanya otomatis ya saat diperlukan. Jadi memang saya suruh ke anak-anak yang rutin digunakan saja. Kalau pompa air kita nggak tahu nyalanya berapa ya. Nah, ini kira-kira untuk pemakaiannya. Nah, untuk biaya listrik ini yang saya bilangnya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung rumah masing-masing. Kalau Bapak Ibu misalkan ini untuk 2200 volt ya, 2200 volt, biaya rekening listriknya per kWh-nya adalah sekitar 1400. Nah, Bapak Ibu misalkan di rumahnya itu sekitar 1200 volt ya, jadi akan lebih kurang lagi pengalinya. Tapi kalau Bapak Ibu punya listriknya lebih besar daripada ini, berarti pengalinya lebih besar lagi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa searching ya untuk pengalian biaya listriknya per kWh. Nah, untuk konsumsi tiap hari ya tadi 59,78. Bapak Ibu kalikan 30 hari. Ya, kalikan 30 hari. Nah, berapa kira-kira ya penggunaannya? Dan jangan lupa dikalikan dengan 1444,7. Ya, ini sampelnya 2200 volt. Nah, untuk biaya listriknya ya dari alat listrik ini ya sekitar 2.590.000 untuk membayar listrik. Nah, kemudian saya cross check nih ke anaknya. Ditanya ke orang tuanya, ya sekitar segitu Bu, kurang lebih katanya. Ya, ini salah satu tugas dari siswa Avicenna. Nah, Bapak Ibu bisa menghitung sendiri di rumah ya, berapa lama pemakainya kira-kira sama atau enggak. Jadi Bapak Ibu bisa mengasumsikan budget untuk energi listriknya, rekening listriknya setiap bulan gitu ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, siap. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi nih, mari kita hemat pemakaian listrik ya. Yang pertama, mencabut perangkat elektronik ya saat tidak digunakan karena arus tetap ngalir. Jadi arus ngalir itu tetap ada energi ya, energi bergantung kepada arus listrik juga. Nah, kemudian menggunakan lampu yang hemat energi ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa alat memang sudah didesain beberapa device ya, atau alat listrik yang sudah didesain hemat energi. Contohnya AC itu sekarang sudah banyak ya yang hemat-hemat energi juga gitu. Nah, yang selanjutnya menggunakan alat elektronik yang memiliki daya rendah. Jadi saat Bapak Ibu membeli alat listrik ya, nanti bisa dicek ya dayanya. Kemudian yang keempat ya, menggunakan sumber energi alternatif seperti panel surya gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang untuk panel surya pemasangan di awal itu tinggi ya. Biasanya digunakan untuk alat-alat listrik yang banyak ya di rumah tersebut gitu, yang memang pemakaiannya sangat tinggi. Nah, biasanya salah satu alternatif adalah menggunakan panel surya. Oke, ya dari saya itu saja Bapak Ibu, slogannya hemat energi, save money, dan selamatkan bumi. Oke, save money yang penting ya. Selamatkan bumi juga ya, seperti kata Pak Sadi. Oke, saya akhiri literasi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.